lebih mengasihi-Mu. Bahkan kami dapat lebih mengasihi-Mu dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkanlah kami semua untuk belajar kebenaran firman-Mu. Lebih hamba-Mu ini, urapi, kuduskan, sucikan, layakkan Tuhan. Berikanlah pengurapan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Berikanlah pembukaan rahasia firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Sebab kami membutuhkan firman-Mu. Dan mari Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami, untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami menyerahkan semua jalannya ibadah ini, terlebih kebenaran firman-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui kebutuhan setiap kami Tuhan. Dan Engkau akan menjawab kebutuhan itu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid untuk mau mendengar firman-Mu, untuk diajar firman-Mu. Jauhkan daripada kami hati yang memberontak, hati yang mengkritik, tapi biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kebenaran firman hanya mengalir kepada mereka yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami akan duduk diam mendengarkan pengajaran firman-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Lewat kasih dan lewat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sehingga kita boleh ada, ya, dalam satu persekutuan ibadah, ya, kaum muda remaja, ya, juga dewasa muda, ya, juga, ya, ada beberapa tambahan dari yang sudah menikah, ya. Kita bersyukur lewat kemurahan dan kebaikan, kasih cinta yang terus dinyatakan kepada kita, sehingga kita boleh beribadah, ya, mengingat kasih yang diberikan, ditunjukkan kepada kita, ya. Puji nama Tuhan. Terimalah salam persekutuan dari saya, Philadelphia. Kasih persaudaraan sekali lagi, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan, ya. Biarlah kasih persaudaraan di antara kita semakin dibangun, sehingga kita terus bisa saling mengasihi. Sebab itulah yang sesungguhnya diinginkan Tuhan, ya. Dia menunjukkan kasih cintanya kepada kita, ya, lewat mengorbankan anaknya, ya. Itu kasih yang sempurna, saudara, ya. Itu kasih yang sempurna yang Dia nyatakan kepada saya, kepada saudara. Dan kita akan belajar kasih ini, ya, bahwa Bapa itu sangat mengasihi saya dan saudara, ya, lewat Dia mau menyerahkan anaknya mati dengan penderitaan yang sangat-sangat, ya. Salib itu bukan saja melambangkan cara mati yang paling hina, ya, bukan saja cara mati yang paling hina, tetapi salib itu juga adalah cara mati yang paling sadis, ya, yang pernah dirancang oleh manusia yang berdosa ini untuk menghukum seseorang, ya. Salib, ya, adalah cara yang paling sadis dan paling hina. Terlebih lagi yang disalib adalah pribadi yang sempurna, saudara. Pribadi yang seharusnya dimuliakan, ya, tetapi firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 bahwa Ia rela mengambil rupa seorang hamba, ya. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, ya.
Walaupun dia sebenarnya adalah pribadi yang harusnya dimuliakan. Ya. Karena kesetaraannya dengan Allah itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Ya, tetapi dikosongkan dirinya supaya ia bisa menjadi manusia. Jadi dia pribadi yang superior sebenarnya, tapi rela menjadi pribadi yang inferior, bahkan lebih hina dari manusia. Ya, manusia berdosa itu sudah hina, tapi dia lebih lagi rela. Ya, dia mengalami penurunan dalam segala hal. Tidak sama dengan manusia. Ya, dia sama dengan manusia, tapi dia ngambil tempat yang terendah dari manusia, yaitu apa? Menjadi hamba. Itu tempat terendah. Hamba itu tempat rendah bagi manusia. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia mengambil tempat yang terendah lagi lewat dia mau mati di kayu salib. Iya, jadi mengambil tempat yang paling rendah, yang paling hina. Itulah pribadi Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Ya, coba kita buka ya untuk saudara dan saya mengerti. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama saja ya. Roma pasal 8 ayat 32. Ya, kita baca bersama-sama. 1, ya, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menganugerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, dikatakan ia yang tidak menyayangkan. Sepertinya terjadi kontradiksi. Sepertinya terjadi perlawanan. Di ayat lain Bapa mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Coba kita buka ya dalam Matius pasal 17 ayat 5. Matius pasal 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka. Iya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tadi di Roma pasal 8 Paulus menyimpulkan ia tidak menyayangkan anaknya. Ya, tidak menyayangkan anaknya yang dikasihi. Bukan berarti bahwa Bapa tidak mengasihi Yesus. Ya, bukan berarti Bapa tidak mengasihi Yesus. Ya, itu berarti berbohong kalau sampai Bapa tidak mengasihi Yesus. Bapa sangat mengasihi Yesus. Ya, sebab ada banyak ayat saat Yesus dibaptis pun Bapa mengatakan itu. Ya, Bapa mengatakan itu, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya, dan saat ini peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara. Matius pasal 17 ini kembali diulangi bahwa Bapa sangat mengasihi Yesus. Inilah anak yang kukasihi.
Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini yang menyaksikan adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sebelum dia mendengar itu, mereka melihat kemuliaan Yesus. Ya, kemuliaan Tuhan turun. Ya, dia bisa melihat keagungan pribadi Tuhan Yesus. Dan Bapa katakan, ini loh anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Bapa sedang memperlihatkan kemuliaannya itu kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, bahkan Musa. Ya, kalau sudah baca, dan Elia, ya, menyaksikan itu. Ya, Bapa mendelegrasikan, ya, bahwa ini loh anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, diproklamirkan. Ya, baik saat dibaptis maupun saat dimuliakan di gunung ini, bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh mengasihi anaknya Yesus Kristus. Tetapi Bapa harus juga menunjukkan kasihnya kepada dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, di sisi lain, ya, tadi di sini anak Tuhan Yesus, di sisi lain Bapa juga mengasihi dunia, mengasihi manusia, ya, yaitu saya dan saudara. Ya, manusia atau dunia itu nggak mengenal kasih Allah, sedangkan Yesus, Tuhan Yesus itu sangat mengenal, tahu betul bahwa Allah itu sangat mengasihinya. Ya, dunia atau saya dan saudara itu tidak mengenal kasih Allah, tidak mengenal. Tetapi Allah mau menunjukkan kasihnya kepada manusia, kepada saya dan saudara. Ya, mau menunjukkan kasihnya kepada manusia, saya dan saudara. Bagaimana Bapa bisa menunjukkan kasih yang sempurna itu, saudara? Enggak ada cara lain. Ya, berulang kali saya katakan, sering kali, walaupun ini tidak ada di pandangan teologi, ya, juga mungkin menjadi, kalau saya lemparkan, menjadi perdebatan buat orang-orang teologi, ya, bahwa kematian Yesus Kristus, ya, bukan sekedar untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan Yesus hanya mau menyelamatkan manusia, nggak perlu repot-repot Tuhan Yesus sampai mati, nggak perlu repot-repot. Peraturan Dia yang buat, ya, Dia adalah hukum, firman Tuhan katakan, ya, nggak ada yang bisa salah dari apa yang dilakukan, nggak ada. Ya, Dia hukum, Dia sendiri peraturannya. Jadi tidak akan ada kesalahan yang Dia buat apapun. Ya, jadi andai kata Allah berkata begini saja, pokoknya nanti yang boleh masuk surga adalah yang hidungnya mancung kayak Pak Petrus. Udah beres, saudara. Jadi saudara yang hidungnya nggak mancung-mancung, pesek, selamat tinggal di dunia. Itu bisa, saudara, kalau Dia mau seperti itu. Iya.
Mulailah ibu-ibu begitu anaknya lahir hidungnya mulai ditarik-tarik saudara. Iya, supaya mancung. Karena persyaratannya itu yang dibuat. Bukannya siapa yang mau ngelarang, siapa yang mau marah kalau Allah bikin peraturan begitu. Iblis mau marah? Nggak bisa juga, nggak punya hak iblis marah. Dia mau ngomel kayak apa dicuekin sama Allah juga bisa. Ya. Tetapi sesungguhnya kenapa Allah sampai merelakan anaknya Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib sedemikian rupa, itu cuma satu nilai yang paling tinggi, yaitu ia ingin menunjukkan kasihnya itu loh saudara. Ya, ia ingin menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara, kepada dunia ini. Ya, bagaimana saudara bisa menunjukkan kasih saudara kepada seseorang? Saya tanya, sehingga orang itu tidak meragukan lagi kasihnya saudara. Saudara kasih uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, oh enggak, 1 miliar, 2 miliar, belum tentu itu tidak bisa menunjukkan kasihnya. Tidak menunjukkan kasih saudara yang sesungguhnya, kasih yang sempurna, bukan, enggak. Ya, bagaimana caranya saudara bisa menunjukkan kasih saudara yang sempurna, yang sesungguhnya itu? Ya, bagaimana caranya? Saudara menyerahkan hidup saudara saja itu belum tentu menunjukkan kasih yang sempurna, belum tentu. Saudara bisa menunjukkan kasih yang sempurna adalah saat saudara berani, saudara mau memberikan apa yang paling saudara kasihi. Kalau yang paling saudara kasih saja diberikan, itu baru saudara menunjukkan kasih yang sempurna. Sama seperti Allah memuji Abraham. Abraham, ya, berikan anakmu yang engkau kasihi, persembahkan itu. Ya, kalau saat itu Abraham mau nawar, begini deh Tuhan, daripada Ishak saya persembahkan, udahlah ambil seluruh harta saya percaya Abraham akan rela. Iya, sebab dikatakan Abraham sangat mengasihi Ishak. Allah ingin Abraham memberikan kasih yang sempurna itu, sehingga Allah bukan minta yang lain, Allah minta yang paling kamu kasihi, ya, yang paling dikasihi. Dan saat itu Allah percaya bahwa Abraham memiliki kasih yang sempurna kepada Allah. Demikian juga Allah, Dia ingin menunjukkan kasih yang sempurna kepada saya dan saudara. Bapa itu mau menunjukkan kasih yang sempurna, ya, kepada saya dan saudara. Ya, kita buka Roma pasal 8, pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Jadi pengorbanan Kristus itu untuk menunjukkan kasih Allah. Sampai tadi dikatakan
Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Padahal itu anak yang dikasih. Untuk saya dan saudara, dia rela sepertinya tidak menyayangkan anaknya. Dia sedang mendemonstrasikan satu kasih yang sempurna buat saya dan saudara. Dia sedang menunjukkan kasih yang besar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kematian Yesus Kristus itu adalah memang rencana Allah, nanti kita lihat. Itu kehendak Allah. Tapi untuk mendemonstrasikan betapa Allah itu sangat mengasihi saya dan saudara. Bukan berarti dia tidak mengasihi Yesus. Ya, sama seperti Abraham tadi, dia mengasihi Ishak. Ya. Tapi dia rela mengorbankan Ishak kepada Allah untuk menunjukkan kasihnya kepada Allah. Bukan berarti Abraham tidak mengasihi Ishak, dia mengasihi Ishak. Tetapi untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kasih yang besar itu, dia harus rela memberikan apa yang paling dikasihinya. Ya, apa yang paling dikasihinya. Dan Allah menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara lewat kematian Kristus. Jadi kematian Kristus itu adalah satu demonstrasi yang Allah sedang pertunjukkan, yang sedang diperlihatkan kepada dunia betapa Allah sangat mengasihi dunia ini. Ya, sekali lagi, kalau cuma untuk menyelamatkan nggak perlulah sampai segitu-gitunya amat gitu loh saudara. Lebay amat sih Allah. Kalau emang Yesus harus mati dan darahnya tercurah saudara, karena darah itu yang menjadi tanda pengampunan, menurut ayat lain harus ada tanda darah. Jadi jelek aja kan sudah saudara kan. Tuhan Yesus lagi khotbah, langsung jelek, udah darah juga keluar, mati juga. Enggak lah pakai digebugin, diludahin, ya dihajar, dimahkotai duri, ya dicambuk 40 kali sampai dagingnya tercuil-cuil begitu. Lebay banget sih ya kalau dipikir. Nggak usah gitu-gitu amat lah. Ya, mikul salib di Bukit Golgota, dipaku kakinya, tangannya. Ya, sungguh terlalu itu perbuatan Allah. Ya, sungguh terlalu kalau menurut kita. Kalau cuma untuk menyelamatkan, sekali lagi nggak usah begitu-begitu amat. Tapi justru Allah sedang mau menunjukkan kasih yang besar itu kepada saya dan saudara. Nih, untuk kamu aku rela memperlakukan anak yang aku kasihi. Begitu saudara. Nih, untuk kamu aku rela, lihat, itu sedang didemonstrasikan kasih Allah sebenarnya buat saya dan saudara. Ya, sedang didemonstrasikan betapa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, dan itu tidak lebay kalau begitu, tidak lebay. Kok nggak lebay? Iya, orang udah begitu saja banyak orang yang nggak mengerti kasih Allah, saudara. Ada banyak orang Kristen yang belum memahami betapa Allah sangat mengasihi.
Ya, belum bisa memandang. Ya, beberapa tahun lalu saya sampaikan keindahan salib Kristus. Ya, nggak sanggup. Padahal Allah sudah memperlakukan sedemikian rupa, tapi banyak orang percaya belum bisa, bahkan banyak yang meragukan kasih Allah. Ya, banyak yang meragukan kasih Allah. Coba kita buka dalam Yesaya pasal 53. Kita baca ayat 10. Ya, kalau saudara baca Yesaya 53 ini semua kisah tentang penyaliban Yesus. Ya, nggak usah dibaca semua. Ya, tapi di kisah tentang penyaliban Yesus, dia menderita, dia dihina, saudara bisa baca ayat-ayat atasnya. Kita baca ayat 10 saja. Ya, nggak perlu didramatisir penderitaan Tuhan Yesus. Ya, memang dia sudah sangat-sangat menderita. Yang kita baca ayat 10, kita mendapatkan makna sesungguhnya dari penderitaan Kristus ini. Ini jauh lebih berharga. Ya, jauh lebih mulia. Coba kita buka dalam Yesaya pasal 53, kita baca ayat yang ke-10, 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, bagian atas sudah perang, tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Jadi penderitaan Yesus itu, penderitaan Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Untuk apa? Tadi Roma pasal 5 ayat 8, menunjukkan kasihnya. Ya, menunjukkan itu demonstrasi, mendemonstrasikan, saudara. Bukan demo apa tuh yang di DPR itu, bukan. Ya, mendemonstrasikan kasih. Sehingga saat saudara merayakan Jumat Agung, ya, Paskah, ya, saudara itu harus bisa, itu loh kasih, itu loh saudara. Mata rohani saudara bisa tembus sampai ke sana kasih. Ya, mungkin saudara belum dengar, Paskah nggak boleh dibilang Easter sekarang, saudara. Apa Easter apa? Ya itu. Yang benar Passover katanya saudara. Ya, saya baru baca aja literatur. Ternyata itu kebangkitan, bukan kebangkitan Tuhan. Easter itu dewa siapa gitu katanya. Ya, tapi saya juga belum tahu kebenarannya karena saya belum selidiki. Ya, tapi yang benar Passover. Ya, dalam bahasa Inggrisnya begitu saudara. Tapi ya sudahlah, nanti kita belajar kapan-kapan. Ya. Jadi kasih Allah itu harus bisa saudara lihat dalam setiap peringatan Paskah, saudara. Mengapa? Sebab Allah berkehendak merembukan dia. Merembukan dia dengan kesakitan. Untuk menunjukkan kasihnya Bapa kepada saudara. Kan kebangetan kalau saudara nggak sampai memahami ini, saudara. Ya, sampai saudara tidak menghargai kasih yang besar ini. Sebab anak yang dikasihnya saja diberikan buat saudara. Ini belum bicara saudara membalas kasih Allah, belum. Ini baru berbicara saudara harus memahami kasih itu. Ya, ini baru
baru berbicara, saudara harus memahami betapa besar kasih Allah kepada saudara. Sampai anaknya direlakan, diperlakukan dengan hina. Ya, diperlakukan dengan tidak adil. Saudara harus bisa melihat kasih. Ini keindahan salib, saudara. Kalau saudara nggak bisa melihat itu, saudara nggak ada gunanya. Salib tidak menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri saudara. Salib hanya bagaikan palang pintu di rumah. Tidak ada nilai kekuatannya. Tapi saat saudara bisa memahami ini, saudara bisa mengerti ini, sampai dia rela menindas anak yang dikasihinya buat saya dan saudara, hanya untuk menunjukkan aku tuh sangat mengasihi kamu. Ya, aku tuh sangat mengasihi kamu. Aku relakan anakku diperlakukan sedemikian rupa. Ya, kata, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu juga mengandung arti kata memalingkan. Ya, memalingkan. Sebenarnya Bapa tidak tega juga. Dari dasar hati yang paling kecil, Bapa juga tidak tega. Tetapi itu harus terjadi atas kehendaknya, supaya saya dan saudara mengerti betapa Bapa sangat mengasihi. Itu tujuannya. Ya, betapa Bapa juga sangat mengasihi. Ya, mengasihi saya dan saudara. Dan diharapkan itu saudara mengerti ini, memahami ini, sehingga saudara tidak lagi meragukan kasih Allah. Betapa hinanya sesuatu yang luar biasa yang sudah Bapa lakukan sedemikian rupa. Dia sudah demonstrasikan kasihnya, saudara tadi. Ya, kalau sudah mau lihat mendemonstrasikan kasih, nonton filmnya saja, saudara. Ya, bagaimana penderitaan Yesus itu semua demonstrasikan untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara. Kemudian saudara pandang hina hanya dengan membandingkan saudara kasih Allah dengan saudara tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Saudara berkata, Allah nggak mengasihi saya. Aduh, murah bener. Hanya gara-gara saudara tidak mendapatkan pekerjaan yang tidak baik, yang belum baik, sehingga saudara berkata Allah nggak mengasihi saya. Hina benar, saudara. Itu menghina Bapa, saudara. Ya, atau mungkin hidup saudara belum berjalan dengan baik, kemudian saudara meragukan kasih Bapa. Jangan-jangan Bapa nggak mengasihi saya, Allah nggak mengasihi saya. Aduh, hina, saudara. Menghina kasih Allah yang sempurna itu. Atau mungkin saudara belum punya jodoh. Ya? Sehingga saudara rendahkan pengorbanan anaknya. Sehingga saudara berkata Allah tidak mengasihi saya. Menganggap rendah pengorbanan Kristus. Menganggap rendah kasih Bapa kepada saudara. Atau yang lain, saudara mengalami penderitaan, kesulitan, sakit mungkin belum disembuhkan, sehingga mulut saudara mengatakan Allah nggak mengasihi aku. Itu menganggap rendah, saudara.
Tidak sebanding apapun yang ada di dunia ini dengan pengorbanan Kristus. Tidak pantas saudara meragukan kasih Allah. Anaknya saja yang dikasihi diberikan kepada saudara. Bagaimana mungkin saudara meragukan kasih itu? Sampai dia berkehendak meremukkan anaknya sendiri dengan kesakitan. Itu untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Sampai diperlakukan sedemikian rupa saudara. Kalau sampai saya dan saudara juga tidak memahami itu, sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Sehingga saya dan saudara begitu mudah melupakan kasih yang besar itu. Saudara mulai bisa berhitung-hitung dengan Allah dalam segala hal. Allah belum menuntut seperti Allah menuntut Abraham kepada saudara. Berikan yang kamu kasihi itu. Satu saat Allah akan menuntut itu. Untuk menunjukkan saudara mengasihi Allah atau tidak. Allah katakan, aku sudah tunjukkan kasihku kepadamu. Kapan kau menunjukkan kasihmu kepadaku? Apa saudara mau Allah bertepuk sebelah tangan saudara? Enak gak saudara kalau saudara cintanya bertepuk sebelah tangan? Nggak ada bunyinya. Sementara saudara dengan mulut mengata aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Tuhan. Jadi Allah itu merindukan saudara dan saya itu menghargai kasihnya. Saudara dan saya itu menghargai cintanya. Jadi jangan pernah bandingkan sekali lagi kasih Allah dengan apa yang ada di dunia ini. Nggak ada bandingannya, nggak sebanding saudara. Hanya gara-gara satu dua hal lantas saudara mencurigai sehingga saudara meragukan kasih Allah. Sekali lagi itu sungguh terlalu bagi Allah. Sungguh terlalu bagi Allah. Dan itu kiranya jangan terjadi atas hidup saya, atas hidup saudara. Saya dan saudara harus mulai belajar memandang itu. Sehingga tadi dikatakan apa? Kalau anaknya saja diberikan, atau kita kembali lagi kita buka, kita bertolak dalam Roma tadi 8 ayat 32. Kita baca sekali lagi ya. Roma 8 ayat 32, 1, 2, 3 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama? Bagaimana mungkin ia tidak memberikan? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara? Sebab yang paling berharga, yang paling dikasihinya saja sudah diberikan buat saya dan saudara. Bagaimana mungkin saudara meragukan itu? Ia akan mengaruniakan segala sesuatu. Cuma ini ada syaratnya saudara, bersama-sama dengan dia. Ini yang kurang diperhatikan banyak orang. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu, dan sebagai penghargaan atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus,
Ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara bersama-sama dengan Dia. Saudara akan menerima segala sesuatu kalau saudara itu selalu bersama-sama dengan Dia. Sebab Dialah yang sudah mengerjakan segala sesuatu buat saudara. Ya? Jangan hanya ingatnya, wah Dia akan mengaruniakan segala sesuatu buat saya. Orang anaknya sudah dikasih yang berharga, tentu saya minta apa saja. Oh, jangan ditinggal, bersama-sama dengan Dia. Ia akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, Yesus. Itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Saudara akan bisa menerima semua itu kalau saudara selalu bersama-sama dengan Dia. Bagaimana saudara bisa bersama-sama dengan Dia? Ya, hanya lewat saudara semakin mengasihi Dia, dan saudara semakin mengenal kasih-Nya kepada saudara, maka saudara akan mau selalu bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Dia, saudara tidak akan mau bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara meragukan kasih-Nya, saudara juga tidak akan mau bersama-sama dengan Dia. Bagaimana saudara mau selalu bersama-sama dengan Dia? Ya, hanya lewat saudara semakin mengenal kasih-Nya yang besar itu, dan saudara sendiri semakin mengasihinya, baru saudara mau bersama-sama dengan Dia. Dan kalau saudara bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara. Ya, mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara. Ya, sehingga saya dan saudara akan menerima apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Ya, tapi apakah benar saudara sudah mengenal kasih-Nya itu? Sungguh-sungguh mengenal kasih yang besar tadi yang sudah didemonstrasikan. Kalau saudara sudah mengenal kasih yang besar itu, ya, saudara bisa mengenal kasih yang luar biasa, keindahan kasih-Nya itu yang dipertunjukkan lewat salib-Nya, maka saudara tidak akan pernah meragukan kasih-Nya. Tidak akan meragukan kasih-Nya. Sehingga saat saudara berjalan dimanapun, saat saudara mengalami apapun, saudara tidak akan pernah meragukan kasih-Nya. Itu bukti saudara semakin mengenal kasih-Nya. Tapi kalau baru diizinkan sedikit saja, ya, saudara mulai meragukan kasih-Nya. Saudara belum mengenal kasih-Nya, belum mengenal. Diizinkan persoalan sedikit saja, saudara mulai ngambek. Ya, kalau saudara mengenal kasih-Nya, maka pasti saudara akan melayaninya dengan segenap hati. Enggak hitung-hitungan dalam pelayanan. Saudara bisa melayani dengan sepenuh hati. Ya, bisa saudara. Kalau semakin mengenal kasih-Nya, mengenal kasih-Nya, mengenal kasih-Nya, mengenal kasih-Nya. Ya, kemarin beberapa waktu saya kirim di grup WA kisah seorang, ya, sepasang suami istri yang berjalan di rel kereta, istrinya kejepit kakinya di rel kereta. Ya, saudara bisa baca di grup Maranatha. Ya, dan kereta mau lewat, ditarik-tarik nggak bisa. Ya, untuk menunjukkan kasih suaminya kepada istrinya. Dalam kisah itu, kisah nyata, ya, menurut apa yang saya baca juga,
Suaminya rela mati ditabrak kereta berdua dengan istrinya. Iya. Kalau orang mengasihi itu tidak ada hitungannya, saudara. Dia akan terus berusaha mengasihi. Ya, akan terus meningkatkan, saudara, walaupun belum sempurna, tapi akan berusaha belajar mengasihi, walaupun berat sekalipun, walaupun sulit sekalipun. Tapi kalau saudara belum mengenal kasih Kristus, ya, yang besar yang sudah didemonstrasikan tadi melalui kematiannya, tidak ada kerinduan sedikit pun kita untuk membalas kasihnya. Dibuktikan saudara tidak mau selalu bersama-sama dengan dia. Saudara maunya meninggalkan dia karena nggak mengasihi. Tapi kalau saudara mengasihi pasti pengennya bersama-sama kan begitu. Bukti saudara mengasihi kan begitu, maunya ada rindu, ada kangen, maunya bersama-sama. Ya, selalu bersama. Tapi kalau saudara tidak mengenal kasih yang besar yang sudah didemonstrasikan sedemikian rupa, sampai dia rela meremukkan anaknya dengan kesakitan. Kalau sampai saya dan saudara tidak mengerti, memahami kasih itu, ya, Bapak paling berkata, apalagi yang harus aku pertunjukkan kepadamu? Apalagi yang aku harus demonstrasikan kepadamu untuk menunjukkan bahwa aku sangat mengasihi kamu? Udah tidak ada lagi. Nggak ada lagi, saudara. Sebab Tuhan Yesus adalah anak yang paling dikasihi. Dan itu sudah ditunjukkan, didemonstrasikan untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara. Saudara menuntut apa lagi? Untuk saudara bisa memahami kasih Allah, tidak ada lagi. Kalau di situ saudara saja tidak bisa mengerti, sudah habis. Makanya selamanya saudara tidak akan pernah memahami kasih Allah. Tidak. Yang saudara pahami kasih adalah saat saudara menerima. Hanya sekedar itu. Saat Tuhan izinkan tidak ada, ya, seperti pepatah dunia katakan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Kan begitu. Sama dengan orang dunia. Ya. Tapi tentu saya dan saudara harus sampai bisa, ya, sampai bisa melihat keindahan salib, bahwa salib itu bukti kasih yang sesungguhnya, dan tidak ada kasih yang seperti itu lagi. Tidak ada, saudara. Tidak ada akan kasih seperti itu lagi di dunia. Tidak ada. Sudah, itu kasih yang paling sempurna. Tapi kalau dengan kasih yang seperti itu aja saudara tidak memiliki kasih, bahasa sononya wassalam, saudara. Mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Apalagi yang mau dipertontonkan? Apalagi yang mau dipertunjukkan? Tidak ada. Ya, tapi satu hal yang membuat Tuhan Yesus kuat, saudara, dalam menderita itu. Ya, ini bagian akhir. Roma pasal 12, ini hari Selasa saya sampaikan. Ya. Roma pasal, maaf, Ibrani, salah tulis. Ibrani pasal 12, maaf. Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kemampuan Tuhan Yesus untuk memikul salib itu adalah karena Bapa berkata ada sukacita yang disiapkan Tuhan Bapa buat dia. Ya, ada sukacita yang dia siapkan, Bapa siapkan untuk dirinya. Nah, sukacita ini bukan Tuhan Yesus akan diberikan kemuliaan, no, bukan itu saudara. Kalau Tuhan Yesus hanya dikembalikan kemuliaannya, rugi. Ya, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Bapa. Kemudian dia mati di kayu salib, menderita, kemudian dibangkitkan, kembali ke sebelah kanan Allah Bapa, kan dikatakan firman Tuhan. Nah, kalau itu dikembalikan lagi jabatannya, nggak ada untungnya sama Tuhan Yesus. Andai kata sukacita, ya sukacitanya sama dengan sebelumnya. Kemuliaannya sama dengan sebelumnya. Apa yang membuat Tuhan Yesus sukacita? Yaitu saya dan saudara nanti bersama-sama dengan Dia. Itu yang nggak dialami saat ini. Ya, itu yang nggak dialami. Tapi saat Dia tebus saya dan saudara dengan kematiannya, dan saudara bersama-sama dengan Dia, itu ada sukacita yang besar. Ayat terakhir, Yesaya pasal 53 tadi. Ya, kita baca ayat 11 dan 12 sekaligus. Yesaya pasal 53 ayat 11 dan 12, 1, 2, 3 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan iya, jadi Allah katakan, Bapa katakan melalui kematiannya maka Tuhan Yesus akan memperoleh, dikatakan ya, memperoleh orang-orang besar sebagai rampasan, ya, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi sukacita yang disediakan Allah adalah saat saya dan saudara bersama-sama dengan Dia. Itu sukacita yang besar buat Dia. Dan bagaimana saudara bisa bersama-sama dengan Dia? Tuhan Yesus katakan, ikuti jejakku. Saudara harus mengikuti jejak Tuhan. Jejak Tuhan adalah jejak salib. Ya, satu ayat lagi. Bonus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, 1, 2, 3 ya. Sebab karena Kristus pun telah menderita dan telah meninggalkan teladan bagi supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
Dan meninggalkan teladan. Kalau teladan itu harus diikuti supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen bukan enak-enak saja. Percaya selamat masuk surga, enggak saudara. Saudara juga harus mengikuti jejaknya. Tapi bagaimana saudara bisa kuat mengikuti jejaknya kalau saudara tidak pernah mengenal kasihnya? Karena kasih itulah yang akan membuat saudara kuat mengikuti jejak Tuhan. Tanpa kasih itu saudara tidak akan kuat. Maka saudara harus terus mengenal dan memahami kasih yang besar yang sudah Tuhan demonstrasikan kepada saudara. Baru saudara akan kuat mengikuti jejaknya. Kenapa kuat? Sebab saudara selalu ingin bersamanya. Bersama dengan dia. Bukan dia kecil tapi dia besar. Ya, bersamanya. Ya. Tapi saudara harus memahami. Saudara bisa pandang bahwa salib itu bukti kasih yang besar yang sudah didemonstrasikan. Ya, sehingga saat saudara dan saya harus melewati jejak-jejak salib, ada penderitaan dalam perjalanan, saudara tidak meragukan kasih yang besar itu. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tahu Kau sangat mengasihi. Jalan yang aku lalui ini adalah jejak salib-Mu, Tuhan, yang aku sedang ikuti. Karena untuk itulah aku dipanggil, Tuhan. Sebab Engkau sudah menderita untuk aku dan meninggalkan teladan bagiku, dan Engkau mau aku mengikuti jejaknya. Sehingga saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Bukan orang percaya Kristen yang cemen, tapi orang percaya, orang Kristen yang kuat walaupun sekalipun kalian masih muda dan remaja. Mengapa? Sebab saudara memahami dan mengenal kasih Kristus yang sudah didemonstrasikan sedemikian rupa. Kan, mari saya ajak untuk kita memahami, untuk kita semakin mengenal kasih Kristus. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita.